Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bilangan ya. Ini ada di kelas 7 SMP di matematika ya. Nah, pembahasan selanjutnya mungkin aku akan bahas tentang membandingkan bilangan bulat. Pasti teman-teman sudah tahu ya kalau misalkan bilangan bulat itu adalah bilangan yang dimulai dari yang negatif, 0 dan positif. Teman-teman juga waktu SD sudah pernah menyebutkan atau mungkin sudah pernah mendengar dengan kata negatif, 0 dan bilangan yang positif ya. Jadi maksudnya apa? Bilangan bulat itu misalkan di sini ada negatif 3, ada negatif 2, ada negatif 1, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, ini semua itu adalah bilangan bulat teman-teman ya. Jadi kumpulan antara negatif, bilangan 0 dan yang positifnya itu ya. Teman-teman juga pasti pernah mendengar tentang garis bilangan ya, yang waktu SD itu sudah memang pernah diajarkan ya. Jadi kita waktu dulu itu diajarkan sebuah garis, ya ini garis bilangan ya. Ini, nah di tengah-tengahnya itu ada 0, ada 0 di sini ya. Nah di kiri 0 itu adalah yang negatif teman-teman ya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Dan yang kanan itu adalah yang positif, berarti ini 1, 2 dan seterusnya. Nah ini adalah garis bilangan. Nah yang ini yang termasuk adalah garis bilangan bulat ya. Jadi ini adalah 0 ya, ini bagian yang negatif, ini bagian yang positif gitu ya. Nah di kali ini kita akan membandingkan antara penggunaan garis bilangan dengan masalah yang akan kita temukan saat bilangannya itu sangat besar atau sangat kecil teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan kenapa ini nolnya banyak gitu ya, misalkan 6 0 0 0 0. Nah kenapa ini banyak? Mungkin saya bakal menggunakan garis bilangan ya. Coba saya kasih garis bilangan. Ini kan 0, berarti ini positif ya, berarti ke kanan ya. Ini 1, 2, 3 terus. Nah itu akan memakan waktu yang lama teman-teman, karena 6 ini kan 6 nolnya 4 kan berarti 60.000 ya. Nanti saya akan bahas cara bacanya gitu ya teman-teman ya. Ini kan 60.000 ya cara bacanya. Nah kalau pakai garis bilangan itu bakal memakan waktu yang sangat banyak. Jadi di sini saya akan membandingkan dengan cara yang akan saya gunakan gitu ya. Nah tadi ada misalkan ada 60.000 ya, di sini ada 60.000 ya. Nah ini. Nah teman-teman kalau misalkan, tapi sepertinya sudah ya tentang bagian-bagian dari angka gitu ya. Jadi ada yang namanya satuan, puluhan, ribuan, ratusan, puluhan ribu gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih lupa gitu ya, atau ya memang pure lupa gitu, nah di sini saya bakal mengingatkan ya. Nah jadi satuan itu adalah bagian dari angka yang posisinya itu di ujung kanan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah bilangan, misalkan ada 12 ya di sini, maka bagian satuannya itu yang 2. Nah ini adalah satuan teman-teman ya. Nah puluhan adalah bagian angka setelah satuan. Jadi di kirinya satuan itu ada puluhan. Nah berarti di sini teman-teman ini adalah puluhannya 1 ya. Dan seterusnya teman-teman. Nah di sini ada angka 1 itu 1. Ini pembacaannya teman-teman ya sebenarnya. Berarti kalau misalkan ratusan itu ada di sebelah kirinya puluhan ya. Kalau misalkan saya tambahkan di sini 3, nah ini adalah bagian angka yang merupakan ratusan gitu ya. Nah dan seterusnya teman-teman yang bisa teman-teman baca di sini ya.
ada ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, 10 juta gitu ya, dan seterusnya. Nah, berarti yang 60.000 di sini bagian-bagiannya itu adalah di sini adalah satuan. Ingat, satuan itu berarti yang paling kanan gitu ya. Ini satuan ya. Yang di sebelah kirinya satuan itu ada namanya puluhan. Ya, ini puluhan. Terus di sebelahnya kiri puluhan itu ada yang namanya ratusan. Gitu ya. Ratusan. Nah, yang di sebelah kirinya ratusan ini ada yang namanya ribuan, teman-teman ya. Nih, adanya ribuan. Terus di yang sebelah kirinya ribuan itu yang ada yang namanya puluhan ribu dan seterusnya ya. Nah, berarti kenapa 6 nolnya ada 4 ini dinamakan atau dibaca dengan 60.000? Oke, mungkin kita akan kenapa sih dibaca 60.000 ya? Kalau teman-teman baca sekilas ya di sini, kalau teman-teman lihat sekilas di sini kan ada titik ya. Nah, ini akan memudahkan teman-teman untuk membaca. Teman-teman tinggal pisahkan. Misalkan ini kan dibacanya 60 nih. 60. Yang ini nolnya ada 3, berarti ribuan. Ribu dibacanya ya kalau ada 3. Berarti ini 60 itu ya, 60.000 gitu ya. 60.000. Makanya dibacanya dengan 60.000 ya. Tapi bagaimana kalau nanti teman-teman ketemunya dengan angka yang enggak ada titiknya gitu ya. Di sini kan misalkan ada angka yang enggak ada titiknya ya. Nah, ini gimana nih? Teman-teman bisa memisahkan angka-angkanya dengan yang bisa kalian baca gitu ya. Tapi biasanya pemisahannya itu bedanya 3 angka. Maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman ya. Di sini kan ada angka pertama, angka kedua, lalu titik, gitu ya. Jadi setelah 3 angka, maka di kirinya itu ada titik gitu ya. Itu kira-kira sederhananya ya. Jadi misalkan 1 juta, berarti 1 0 0 0 0 0 0. Ini kan kita bingung ya. Bacanya gimana gitu ya. Nah, berarti kita akan memberikan titik gitu ya di kirinya angka ini setelah 3 angka dilewati. Berarti ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga, kasih titik di sini. Setelah itu angka pertama, angka kedua, angka ketiga, kasih titik di sini teman-teman ya. Jadi ini 1 nolnya ada 6, 1 juta gitu ya. Ini dibacanya 1 juta. Itu teman-teman ya. Oke, di sini saya ada soal teman-teman ya, ada 2 3 dan 4 3 2 1 0. Ini dibacanya seperti apa? Nah, di sini di kiri teman-teman ada tabel, ada cara bacanya. Ini ada 1 dibaca 1, 10 dibaca 10, 10 dibaca 10, maaf. 100, 10nya 2 itu dibaca 100, 1.0nya 3 itu dibaca 10. Terus ada 10, di kanannya ada 0-nya 3 berarti 10.000 dan seterusnya teman-teman ya. Nah, ini soal pertama ada 2 3. 3-nya kan ini sebagai satuan teman-teman ya. Ingat, kalau misalkan angkanya itu secara keseluruhan ada 2, ini kan ada 2 ya. Ini 1 2 ada 2 pokoknya ya. Maka kita akan baca 10 teman-teman ya. Kita tinggal tambahkan dengan kata yang di awalannya itu ada angka ini ya. Ini kan 2 ya. 2 berarti kita akan tambahkan 10. Karena apa? Karena angkanya ada 2 teman-teman ya. Ini angka 2 dan angka 3 ya. Terus 3-nya sebagai satuan, ya udah kita beri kata dengan 3 gitu ya. Berarti ini dibaca 23. Bagaimana dengan yang bawah teman-teman? 4 3 2 1 0. Ini mungkin agak sulit ya kalau dibaca ya. Nah, kita akan coba untuk membacanya ya. Di sini satuannya 0 atau gini ya. Di sini jumlah angkanya adalah 1 2 3 4 5, ada 5.
kita coba lihat yang jumlah angkanya 5 teman-teman ya. Kita akan lihat yang angkanya 5. Nah ini ya, 10.000 ini ada ya, coba teman-teman hitung ya, itu kan ada 1, ada 0-nya 4, berarti ada 5 angka. Ini juga ada 5 angka, ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibaca 10.000. Ingat yang se-nya itu berarti 1 ya, berarti nanti tergantung angka pertamanya berapa. Berarti kalau misalkan 4 itu berarti 40.000 gitu ya. Berarti ini adalah 4 ya, 4 ditambah 10 berarti 40. 40.000 ditambah kata ribu ya teman-teman ya, 40.000 beres teman-teman ya, karena 4-nya sudah kita gunakan. Nah yang 3 gimana? Yang 3 kita pisahkan, kita akan gunakan yang di atas ini teman-teman ya. Dari sini kan 4-nya sudah tersebut ya, berarti 4-nya kita udah gak ada urusannya. Nah di sini 3-nya bagaimana menyebutnya ya, berarti karena 3-nya itu di sini angkanya ada, ini 4-nya nggak dihitung teman-teman ya, berarti ada 3, 2, 1, 0. Ini kira-kira ada berapa angka? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah cari teman-teman angka yang dibacanya itu ada angka ada sebanyak 4 angka gitu ya. Mana ya? Nah ini ya, nah ini ya, ada 1, 0, 0, 0, 1, 0-nya 3, berarti ada 4 angka ya. Angka 1 dan angka 0-nya yang ada 3. Ini juga ada 4 ya teman-teman, angka 3 dan 210. Nah berarti dibacanya adalah 1000. Ini se-nya itu berarti 1 teman-teman ya. Berarti kalau misalkan 2 di sininya ada angka 2 berarti 2000. Nah berarti di sini dibacanya adalah 1000. Jadi ini adalah 3000. Oke, 3000. Nah setelah itu yang 3 beres, gak usah kita hitung lagi. Berarti kita tinggal menyebutkan yang 2 ini. 2 ini sebagai apa? Ya berarti hitung juga teman-teman. Di sini ada 2, ada 1, ada 0, ada 3 angka ya. Karena ada 3 angka, berarti kita akan gunakan yang ini teman-teman, yang ketiga nih. Ada 3 angka. Ada 1 dan 0-nya 3. 1, 0, 0. Jadi baca dengan ratus ya. Ratus karena awalnya 1 berarti pakai 100. Kalau misalkan awalnya 2 berarti 200 dan seterusnya ya. Di sini karena awalnya 2 berarti kita pakai 200 ya. 200. Di sini yang 2 beres, tinggal 1. Berarti 1 dan 0 tuh kita pakai yang ini teman-teman ya. 10 ya udah, berarti karena 1 dan karena awalnya 1 berarti kita langsung gabung aja teman-teman ya, 10 gitu ya. Maka ini 10 ya dibacanya. Jadi dibacanya adalah 40.3210. Atau teman-teman bisa menggabung, karena kan di sini ada kata ribu teman-teman ya. Jadi kita bisa gabung 4 dan 3-nya menjadi 43.000 gitu ya. Jadi kita gabung 2 angkanya itu ya. Tapi penyebutan seperti ini mungkin agak lain ya, tapi benar teman-teman ya. Tapi mungkin lebih enak nih kita menggabungkan gitu 2 angka itu. Jadi ini adalah bisa disebut sebagai 43.000 ya, 43.000 sini ya. 43.210. Nah, biasanya pembacaannya kayak gitu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.